Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim al-ayah. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita masih akan membahas soal fi'il ya, Bapak dan Ibu sekalian. Untuk nanti kita akan lanjutkan membaca teks-teks tertentu kalau kita paling tidak sudah banyak menguasai terkait fi'il ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini saya akan share materi kita pada malam hari ini. Masih sama ya, menggunakan buku Practice Makes Perfect, Arabic Verbs. Jadi kita di sini akan fokus pada kata kerja di dalam bahasa Arab, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk materi yang unit 7 kita lewatin, jadi kita langsung lanjut ke unit 8 ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan membahas tentang dual verbs atau kata kerja musanna ya. Kata kerja musanna itu maksudnya yang domirnya itu adalah huma ya. Atau mungkin juga antuma begitu. Nah, ini adalah kita sebut sebagai dual verb di sini. Nah, jadi kita akan membahas tentang huma dan antuma. Jadi cara membentuk kata kerja lampau atau fi'il madhi yang domirnya itu huma itu cukup mudah, yakni dengan kita menambahkan vokal a ya yang panjang itu a ke dalam kata kerja yang berdomir huwa dan juga yang berdomir hiya begitu. Yang berdomir huwa apa? Misalnya zahaba. Begitu ya. Zahaba. Lalu kemudian kita tambahkan zahaba ini dengan vokal a atau alias alif begini ya. Sehingga dia menjadi zahaba begitu. Nah, demikian juga huma yang domirnya huma. Vokal a ini atau alif ini kita tambahkan ke zahabat. Kalau untuk menunjukkan pada dua. Seperti ini. Zahabat. Nah, lalu penambahannya adalah kita tambahkan a. Zahabata. Begitu. Zahaba, zahabata. Nah, dua-duanya sama. Domirnya adalah huma. Hanya saja yang satu merujuk pada huma yang bergender laki-laki atau maskulin. Yang satu lagi adalah huma untuk yang bergender perempuan. Begitu. Jadi mereka berdua, kira-kira begitu ya. Nah, mereka berdua pergi. Mereka berdua pergi. Nah, kamu berdua, ya maskulin atau feminim tetap ini menggunakan antuma. Zahabtuma itu pergi. Nah, jadi di sini ada dua ekspresi berbeda terkait muzakkar dan muannasnya. Kalau yang pertama ini tinggal penambahan alif saja, a. Kalau yang kedua ini tinggal penambahan ta saja ya. Mohon maaf, alif pada taknya. Huma zahabat, huwa iya zahabat,
huma dhahabata, kira-kira begitu. Lalu antuma, ya antuma dhahabtuma. Antuma dhahabtuma, begitu. Ini untuk laki-laki dan perempuan, begitu. Lalu ada huma di sini. Kalau kana, ini yang kemarin kita bahas, namanya adalah kata kerja bina ajwaf, ya. Nah, yang tengahnya itu diisi oleh salah satu huruf illat. Huma kana, huma kanat, huma kanata, antuma kuntuma. Roma. Nah, Roma ini adalah kata kerja bina nakis, ya Bapak Ibu. Huma romaya. Huma romata. Ianya hilang. Romata. Antuma romai tuma. Begitu. Antuma romai tuma. Nah, ini yang unik ya Bapak Ibu sekalian untuk perubahannya. Kalau Roma Yarmi, kata kerja bina nakis itu ianya akan hilang kalau seandainya domirnya adalah huma yang untuk perempuan. Begitu ya. Huma romata. Ya-nya itu hilang. Huma romaya ini masih muncul di sini. Kira-kira begitu. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan terkait ini? Nah, kita Ustadz akan coba lihat. ulangi yang Roma deh Ustadz. Oh iya, Roma ya. Nah, kalau kita bicara Roma, berarti kan kita bicara tentang fi'il atau kata kerja bina nakis. Kata kerja bina nakis. Kata kerja bina nakis itu apa? Yaitu kata kerja yang ya, lam fi'ilnya atau elemen ketiga dari akar katanya itu diisi oleh huruf illat. Kalau bina ajwaf kan ain fiilnya ya, atau akar kata kedua. Kan kata kerja itu ada 3 ya. Ada 3 akar kata, ada fa fi'il, ada ain fi'il, dan ada lam fi'il. Nah, akar kata yang ketiga itu adalah lam fi'il. Begitu. Kalau lam fi'il ini diisi oleh huruf illat, maka kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja bina nakis namanya. Kata kerja bina nakis. Dan dari segi perubahan-perubahannya, ya kata kerja bina nakis ini memiliki keunikan tersendiri ya Bapak Ibu sekalian. Nah, terkhusus misalnya untuk kata Roma ya. Nah, itu kan Roma, gua Roma, huma Romaya. Nah, hia apa? Romat ya. Huma Romata. Begitu. Romata. Jadi ya-nya itu kira-kira hilang kalau untuk yang muannas. Nah, kalau untuk yang muannas baik itu hia ataupun huma, ya-nya itu hilang jadinya. Seperti itu. Kalau penulisan ya-nya nggak bisa yang kayak ya sesungguhnya tanpa titik, nggak bisa kayak gitu ya? Ya-nya tetap kayak gini. Iya, betul. Ya-nya begini. Romaya, ya ada ini ya, ada apa namanya? Ada harokat gitu, Romaya begitu. Iya, bukan yang kayak apa, yang kayak bebek gitu, terus atasnya dikasih harokat panjang, bukan ya? Nggak bisa. Bukan, iya. Yang seperti ini maksudnya Ibu? Iya, Ah, ya. Heeh. iya, memang seperti ini Romanya. Roma. Tapi bukan Roma begini. Begitu bukan.
Nah, ini namanya, walaupun ya itu kita sebut sebagai alif maksuroh namanya. Alif maksuroh. Sebutan lainnya ini namanya adalah alif maksuroh. Roma, ya, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina. Begitu. Jadi ianya ini nanti ketika berhubungan dengan hia dan huma itu hilang nanti ianya. Gitu. Tapi nanti akan beda lagi dengan yang lain ya. Ini sebenarnya kita bisa balik lagi ke materi yang sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini yang saya share itu kan ada 3 itu ya jenis kata kerja bina nakis ini modelnya. Kita akan lihat di sini. Oke. Oh ini. Yang pertama ini kan apa namanya bina nakis ini itu ada yang model pertama yang disebut model pertama itu kalau seandainya lam fi'ilnya itu terbentuk dari waw ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa merujuk kembali materi yang saya share di minggu kemarin yang word itu kan ini sebenarnya terjemahan dari bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Nah, ini ada waw, ini model yang pertama. Contohnya seperti apa? Ya, syaka, yashku, syaka, yashku. Nah, itu alif di sini ini sebenarnya adalah waw. Begitu. Dari mana kita bisa tahu itu waw? Yaitu dari yashku. Ku itu waw kan. Yashku dari fi'il mudhari'nya. Yashku gitu. Nah, ini kan kelihatan. Ini fi'il mudhari'nya ya Bapak Ibu yang nanti akan kita bahas. Kemudian kalau model yang kedua itu ya sebagai lam fi'ilnya atau akar kata ketiganya kemudian didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Seperti apa? Kata masya, yamshi. Masya, nah ini kan artinya berjalan. Dia diakhiri oleh ya. Nah sebelumnya ada ain fi'il atau huruf sebelumnya berharokat fathah. Nah ini jenis yang kedua. Fi'il apa kata kerja bina nakis versi kedua. Adapun versi ketiga, ya, yang ketiga itu ya, nasi ya. Yang ketiga itu adalah tetap ya sebagai akar kata ketiga, ya, akar kata ketiga. Tapi ain fiilnya atau akar kata keduanya itu berharokat kasroh. Nasia itu yang ketiga. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki tasrifan yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Contoh misalnya di sini ada syaka, syakat, ya, syakau. Nah, syaka, syakat, syakau. Memang ini sama. Roma, romat, romau. Ini masih ya inilah. Kalau Roma Yarmi berarti masuknya ke yang mana? Yang pertama, kedua, apa yang ketiga? Roma Yarmi. Roma Yarmi. 3. Yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang kedua. Hah? Bukan ketiga Kan ya Ustadz ya? bukan. Roma. Roma. Roma kan? Nah, Iya. Roma ini kan model yang kedua. Kenapa? Ini ya. Ngantuk Ustadz, ngantuk. Yang kedua, yang ketiga kan, ya kan? Lalu kemudian apa namanya? Huruf yang kedua, apa akar kata keduanya mim itu diharokati fathah. Roma ya. Ya, Roma. Ini berarti yang kedua. Kemudian ada lagi nasia ya. Kalau nasia masuknya kemana? 3 kan ya?
Karena ininya kasroh. Sama dong Ustadz. Beda. Lihat. Nasinya dengan Roma ya. Bukan nasi ya dia. Iya. Roma kan fathah kan? Roma. Sebelum ya-nya itu kan fathah kan? Ya, kalau ini kasroh. Sebelum ya-nya kasroh. Begitu. Jadi sebelum ya-nya kasroh. jadi, Nah, ini yang ketiga, ini model yang ketiga. Nah, tapi kalau yang pertama itu berarti kan wow. Roja yarju. Yang masuknya ke berapa itu? Pertama, kedua, apa ketiga? Kedua. Roja yarju. Roja. Kedua apa ketiga? Itu yang ketiga huruf mu'talnya itu kan Ustadz maksudnya. Betul, betul. Yang huruf mu'talnya kan antara wawu ataupun ya. Tapi yang menempati di posisi ketiga akar katanya, akar kata ketiga. Roja yarju. Roja yarju. Roja. Iya. Dia berarti yang nomor 2. Oke, kita cek. Roja. Fathah. Roja, nah, yarju. Oke. Oke, masuk yang mana nih roja yarju? Yang pertama. Oh. Malah yang pertama. Waduh, kejebak deh. Gimana sih? Kenapa ini yang pertama? Karena kita lihat misalnya alif ini apa ini? Kita curigai. Ini wawu apa ya sih? Wawu. Wawu kan? Oh iya wawu ya. Wawu kan? Nah ini kan berarti kan yang pertama kan? Astagfirullahaladzim. Oke. Apa ada lagi misalnya kalau kan ada sholat itu namanya sujud. Kalau lupa itu apa namanya? Sujud. Sahwi. Ya sujud sahwi ya. Itu dari mana sahwi itu? Sahu itu dari saha. Ini sahanya bukan bahasa Sunda ya Bapak. Saha siapa? Yashu. Saha yashu, oke. Nah, saha yashu. Yang pertama ya. Yang pertama ya. Berarti alifnya itu apa itu? Alif apa ya tadi itu dibilang? Sahawa berarti ya. Nah, sahawa betul. Alifnya itu adalah wawu. Oh, alif. Oh. Ya kan, alif. Dari mana kita ini wawu? Nah, ini kan dari fi'il mudhari'nya. Sahu yashu. Nah, ini kayak gini. Kira-kira seperti itu. Saha yashu ya Bapak Ibu. Ada lagi tala yatslu. Tala yatslu. Berarti sama itu dengan. Sama ya. Yang pertama ya. Iya, pertama. Tala yatslu. Oke. Seperti itu. Nah, ini yang pertama ini yang unik adalah perubahan pada ya ini nih. Dia satu laki-laki, dia satu perempuan. Nah, dan nanti yang tadi kita bahas mereka berdua perempuan gitu. Atau dia dua perempuan ya. Kita sebut saja dia lah. Tapi dua jumlahnya. Syaka. Ini dua, huwa ya kan? Huwa. Syaka. Hia. Syakat. Berarti kalau ini Roma, berarti kan huwa Roma. Hia Romat. Ya kan? Saha. Huwa saha. Hia Sahat. Sahat. Betul. Masya. Huwa masya. Hia Masat. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi tadi yang domirnya huma, berarti hia masyat, huma, tinggal tambahin alif. Masyata, betul. Gitu. Masyata. Sin kecil apa gede tuh Ustaz kok baca ya? Shin besar. Hah? Sin besar.
Iya, masya yamshi. Nah, kira-kira seperti itu. Berjalan ya, berjalan. Iya, berjalan. Nah, ini kira-kira tasrifannya ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti bisa diulang lagi. Nah, ini yang root kedua, yang ketiga ya, jenis model kedua. Kita lihat di sini ada masya. Nah, ini kan masyat. Kalau mereka masyau. Masyau. Nah, cuma di sininya ini masyaitu, masyaita, masyaiti. Kalau sebelumnya kan syakautu, syakauta, syakauti. Ya, ini tergantung pada akhirannya kan. Karena jenis yang kedua kan akhirannya iya kan? Iya. Ya, jenis kedua dan ketiga kan akhirannya iya. Tapi kalau jenis yang pertama, yang fi'il bina mu'tal pertama, akhirannya kan waw kan. Dilihat dari fi'il mudhari'nya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Ada nasia. Nah, ini nanti Bapak Ibu, kalau kita perhatikan misalnya seperti kata masya menjadi masyat kalau hiya, masyu kalau hum ya. Nah, kalau yang jenis ketiga ini agak sedikit berbeda untuk yang huwa, hiya, dan humanya. Apa perbedaannya? Ini nasiya. Iyanya di sini berharokat. Nasiya. Tapi yang nggak berharokat nanti di fi'il mudhari'nya. Yansa. Yansa kan begini. Tansa. Asib. Yansa. Yansa. Bukan yan saya kan? Nggak ada. Nah ini ya ini. Nah ya dengan huruf harokat sebelumnya adalah kasroh. Nasia. Nasia yansa. Nah, kemudian untuk hiya kita tinggal tambahkan ta marbuto. Nasiat. Untuk hum kita tambahkan nasu gitu ya. Nasia, nasiat, nasu. Kira-kira begitu. Nah, ini kalau sebelumnya kan masya, masyat. Ianya hilang kan? Kalau ini yang jenis ketiga, ianya tetap hadir. Bahkan dia berharokat fathah. Nasia, nasiat, nasu, dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tadi ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini, silakan sampaikan saja. Nanti untuk yang unit ke-7, Bapak Ibu nanti tinggal dibaca saja ya Bapak Ibu. Terjemahnya belum selesai, saya ini kan secara materinya, tapi kita langsung ini. Insya Allah akan saya share per babnya ya, yang sudah selesai. Oke, kita lihat misalnya dhaba, dhabata ya, dhabtuma. Nah ini yang berbeda ini kan begini. Roma, huwa Roma, huma Romaya. Nah, ini untuk huma yang muzakkar. Kalau huma yang muannas, hiya ya, awalnya kan hiya romat. Huma romata gitu. Oke, kalau masya huma untuk muzakkar. Huwa masya. Huma berarti masyata. Yang muzakkar. Oh. Masya. Ya. Masya. Masya ya, betul. Masya ya, kan? Oke. Ada lagi misalnya, mungkin saya tutup dulu ya Bapak Ibu yang share ini. Kita akan buka Word saja. Biar lebih... Ini sudah kelihatan Word-nya Bapak Ibu? Sudah tempatnya. Oke.
Oke. Kita lihat misalnya seperti saya ini kan dulu. Huwa, huma, hum. Iya, huma, hunna. Nah, ini untuk masya, huwa, masya. Begitu. Kalau huma berarti, Masya ya. nah, masya ya. Hum, Masyau. masyau. Ada alif di sini ya. Masyau. Begitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Kalau hiya, Masyad. masyad. Nah, huma, Masyatuma. hmm? Huma, Masyata. iya, masyata. Oh, bukan masyatuma ya, Ustaz. Masyatuma. Hum. Masyaituma. Antum. Kalau antuma, masyaituma. Masyatuma. Masyatuma. Kalau hunna apa ini? Masyna. Nah, Masyna. masyatna. Masyna. Masyaina. Oh, masyaina. Bukan masyatna ya, Ustaz? Bukan masyatna. Masyaina. Masyna. Karena kan kayak fa'al na. Fa'al na. Lam fi'ilnya kan mati kan? Sukun maksudnya. Sama dengan masya. Ianya kita sukunkan masyai tambahin na. Gitu. Taknya Seperti itu. perempuan jadi kembali ke iya ya? Gimana? Taknya perempuan. Kan perempuan pakai tak tuh. Ta itu hanya berlaku untuk hiya huma. Begitu. Oh iya. Tidak berlaku untuk yang hunna. Hunna. Tidak berlaku untuk ini. Seperti itu. Hunna masyayna. Begitu. Hunna masyayna. Oke, kalau ini misalnya lari ya Bapak Ibu. Jaro yajri. Oke. Huma Jaroya. jaroya. Hum Jarau. jaro begini ya. Pakai alif. Oke. Hiya. Ya, jarot. Jarot. Nah, iya, jarot. Huma Jarota. 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 Hunna. Jaroina. Jarot. Jaroina. Nah, begitu. Hunna jaroina. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu kira-kira. Kita coba tambahkan satu kolom lagi lah. Oke. Di sini contoh yang lain adalah misalnya kalau kata mado. Huwa mado. Huma Madoya. madoya. Hum Mado. madau. Hiya Madot. Matot. madot. Huma Madota. Madota. betul. Madota. Hunna Madoina. Madoina. nah, madoina. Pinter. Mantap nih. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita balik lagi ke persoalan ini ya tadi.
Nah, di sini kita akan lihat ada contoh coba ubah katanya subjek dari kalimat ini ya, dari singular, dari mufrad ke musanna, dual, ya, ke musanna. Al-mudiru Contohnya di sini istima. al-mudiru dhahaba ilal ijtima'. Ijtima. Ya. Al-mudiru. Al-mudiru, al-mudironi. Mudirun. Nah, kita ulang lagi Bapak Ibu yang isim musanna itu ya. Nah, ini ada isim al-mudironi dhahaba ilal ijtima'. Gitu. Nah, kemarin cara menambahkan isim musanna bagaimana? Cara untuk membuat isim musanna. Diberi ya dan nun. Ya. Diberi ya dan nun. Isim mufrad ditambah ya dan nun. Alif dan Alif dan nun. nun. Kalau, Ya, bisa ya dan nun. Kalau kedudukannya rafa ya, Ustaz. Ya. Ani ya. Ani. Isim mufrad plus ani. Isim mufrad itu isim yang berjumlah satu. Jadi saya tekankan lagi Bapak Ibu sekalian bahwa semua kata di dalam bahasa Arab itu sudah mengandung di dalamnya satu jumlahnya berapa, gitu ya. Antara 1, 2, dan 3. Gitu ya. Kalau 1 itu isim mufrad, kalau 2 itu isim mutsanna, kalau 3 lebih itu namanya jamak. Nah, jamak nanti dibagi lagi. Ada jamak yang beraturan, yaitu jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Ini jamak yang beraturan ya, yang pernah saya jelaskan di 3 minggu sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah jamak yang pembentukannya tak beraturan, yaitu yang disebut jamak taksir. Kira-kira begitu. Masing-masingnya memiliki rule atau kaidah tersendiri. Nah, kita ingat-ingat lagi, dalam konteks ini kita belajar tentang isim musanna, yakni penambahan ani atau aini. Ya nun tambah ya. Ya nun, betul. Atau aini ya. Ya nun. Ni kayak gini. Nah, aini. Ani atau aini. Jadi ingat dua nama itu aja ya Bapak Ibu. Antara ani dan aini. Tuh, kalau kita berbicara tentang isim musanna ya. Ingat nama ani dan aini. Dan aini. Kalau ani kan istrinya Bang Haji ya, Ani. Ani Yudhoyono. Itu presiden ini ya. Nah, ani. Oh, ani itu berarti isim musanna. Kalau aini itu juga isim musanna tapi ketika difungsikan secara berbeda. Maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih ataupun misalnya sebagai majrur nanti. Sebagai diletakkan setelah kata depan. Oke, kita lihat di sini. Al-mudiru menjadi apa? Al-mudironi. Betul. Kalau dijadikan musanna atau jual. Kemudian yang asalnya dhahaba karena subjeknya dua orang, maka dia berubah menjadi dhahaba. Awas, jangan sampai misalnya menjadi dhahabani, nggak ada itu kalau fi'il madi adanya dhahabani nggak. Dhahabani nggak ada ya. Ani itu hanya dilekatkan kalau ke fi'il ya mudhari ya. Kalau ke isim ya isim mufrad itu. Isim tasniyah. Ya, isim tasniyah. Isim mufrad yang ditambahkan ani.
Berarti jadi isim tasniyah. Gitu. Nah, jadi pada isim itu Bapak Ibu. Oke. Kita lihat di sini ada al-lissu akhadha sa'ati. Aina kunti amsi. Al-harisu kana indal babi. Hal nasita miftahas sayyarati. Kemudian ada al-muwadzafu radda ala risalatil mudiri. Nah, ini kita akan coba membentuk ke dalam bahasa Arabnya, kita ubah subjeknya menjadi musanna semua. Begitu ya. Oke. Dua-duanya tampil Bapak Ibu? Iya. Word dan PDF? Dasar. Ada ya? Separuh-separuh ya. Separuh-separuh. Yang belum kelihatan. Belum kelihatan. Ya. Kegedean. Nah. Nah ini ya. Baik. Gejil. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nomor 1, nah berarti al-lissu itu berubah menjadi Al-lisoni. Salah enggak? Al-lisoni. Soni, betul. Al-lissoni berarti akhoda berubah menjadi Akhoda. ya, Akhoda. akhoda. Ya, panjang ya. Akhoda itu apa artinya? Mengambil. Mengambil. Mencuri. Al-lissoni akhoda. Oke. Ati. Tidak berubah. Al-lissoni akhoda sa'ati. Begitu. Yang kedua, Aina kunti. aina kunti. Aina kunti. Kunti berarti menjadi kuntuma. Amsi. Betul. Yang ketiga, al-haris berarti menjadi Al-harisani. Al-harisani. Karena Kanata. Kana. Betul. Salah. Kana. Indal Bab. Nah, kalau kanata berarti ada yang harus diubah nggak? Ada ya. Kalau ini Al-harisata. nih ya. Al-harisata. Kanata. Indal babi. Betul. Kalau ini diubah datanya itu. Nomor 3. Hal nasita miftahas sayyarah. Nomor 4, Ustaz. Oh, nomor 4 ya, betul. Hal nasita miftahas sayyarah. Berarti hal nasi dirubah menjadi 2 ya? Iya. Hal nasi tuma. Betul. Miftah sayyarah. Betul, seperti itu Bapak Ibu. Oh ternyata. Mungkin ada yang mau menjawab nomor 5, barangkali Bapak Ibu silakan. Al-muwazzifani. Al-muwazzafani. Radda.
Radda ala risalatil apa sih? Mudir. Batil mudiri. Kekecilan. Al-muwazzafani. Kekecilan ini, Bu. Enggak, yang kanan Ustadz, yang Oh, yang kirinya kanan. Ustadz, ya, yang kirinya laptop. Oke. Ya, sip. Sip. Ini kelihatan ya. Al-muwazzafani radda ala risalatil mudiri. Al-muwazzaf itu apa, Bapak Ibu? Pegawai. Pegawai ya. Kalau radda Mengembalikan. membalas. Bukan. Ya. Membalas Membalas surat kepala ya, sekolah. membalas kepala sekolah. Risalatil mudir. Betul. Nomor 6. Dimana? Nggak bisa bangun. Oh iya nih di kamar. Dimana? Ma bahas Di sini, tuma. Pak. Ya. Di sini. Limadza ma Oh, bahastuma iya. anil Ada amal. Iya, tapi jangan sih kalau yang dikirim mah. Kadang sih kalau dikirim juga. Siapa itu ngobrol? hal Halil sebentar. bintu bintani. Hal al-bintani ya, betul. Ya. Kosota. Al-bintani. Kosota. Sya. Apa? Roha. Kosota sya Sya. Roha. roha. Betul. Kosot itu apa? Kosot. Oh, itu baru aja mau nanya. Kosaya kusu. Motong ya. Memotong, betul. Betul. Kosot memotong. Kosota ya. Kirain menceritakan Ustadz. Iya. Kosoya kusu juga artinya bisa menceritakan. Tapi nggak cocok ya, nggak siakul kalam. Nggak siakul kalam. Menceritakan rambut masa. Bu Syarifah menceritakan rambut. Menceritakan Bu rambutnya. Syarifah apa siapa itu? Bu Syarifah ya? Iya, Bu Syarifah. Baru muncul sih. Masak lemon tea. Oh, masak lemon tea. Oke, baik Ibu. Nomor 8. Mas Arul mungkin bisa disampaikan kalau nomor 8. Nomor 8 al-mar'atani. Oke, al-mar'atani. Dahabata. Ya. Dahabata. Ilas Sabah. Suqi fis sabah. Al-mar'atani dahabata ilas suqi fis sabah. Baik, nomor 9-nya mungkin? Anta al-walad. Ya. Anta ma. Tuma. Arif tuma. Arif anta. Jadi apa Sat? Antuma Sat? Iya. Oh, antuma ma'arifta. Antuma ma'ariftum. Antum ma'ariftuma. Oke. At-tariq, betul. Ma'araftuma ya. Ini buku ini salah kayaknya. Arif itu enggak. Araf adanya. Arafa ya Arif. Nomor iya. Nomor 10 mungkin Bu Romlah bagaimana? Ya. Al-waladani Romaya al-qurrata. Al-qurrata. Apa al-qurrah? Bola. Bola, betul.
Tadi Mas Sarul yang asuk itu apa artinya? Asuk tuh. Suk. Suk. Suk Wah. itu pasar. Pasar. Oh. Asuk itu pasar. As-sobah, as-sobah Pagi. pagi ya. Asuk pasar sobah. Sobat pagi-pagi belanja. Oke, burom lah. Ini Bu Yuli mungkin silakan. Yang nomor 11. Al-Mulakim. Jadi 2 juga Ustaz ya? Iya. Al-Mulakumah. Gimana? Al-Mulakimani. Batu'a. Ini film. Batu'a itu artinya lambat. Batu'ani. Batu'a kan. Kalau fi'il madi nggak ada yang namanya ani ya. Oh iya. Iya, Berarti batu'a. Batu'a. Ba'dan nisfus sa'ah. Ba'da nisfi. 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 Ya, nisfi sa'at. Karena ada kata ba'd ya. Iya, karena ada ba'da. Ba'da solati, solata, solatu. Solati. Ba'da solati. Ba'da al-maghrib. Babibu. Ba'da maghribi. Ba'da al-maghribi. Betul. Sekalian nomor 12-nya Ibu. Al-gharibani. Stranger. Apa tuh? Sa'alani. Enggak usah sa'alan. An funduki qarib. An fundukin qaribin. Nah, jadi kalau sa'alani an fundukin qaribin. Kan dia 2 orang, Ustaz. Betul. Oh, lamnya yang panjang maksudnya. Iya, sa'alani kan. Oh. Al-gharibani. Orang asing itu, 2 orang asing itu. Sa'ala kan. Sa'alani. Sa'alani. Fundukin qaribin. Al-gharibani sa'alani an fundukin qaribin. Enggak pakai wawu ya Ustaz, fundukin. Bukan. Funduk ya, funduk saja. Hotel. Atau kalau kita sekarang kenalnya pondok ya, pondok. Wisma ya. Pondok. Itu kasrotain dua-duanya Ustaz ya? Iya, kasrotain. Karena kan nggak ada alif lam nih. Fundukin qaribin. Ini namanya man'ut na'at. Oke, kita ini lagi Bapak Ibu. Ini masih 2 apa 1? 1. 1 ya? Iya. Oke, siap. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, bagus ini. Masih Besar-besar. 1. Oke. 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara soal ini ya, apa namanya? Soal kesesuaian subjek dengan predikatnya. Kesesuaian subjek dengan predikat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau seandainya kata kerja yang berdomir huwa itu ya diletakkan sebelum subjeknya,
maka si subjeknya ini bisa berjumlah berapapun tanpa berpengaruh terhadap kata kerja yang berdomir huwa itu. Begitu. Misalnya contoh di sini ada kata jaro al-kalbani waro as sayyarati. Nah, di sini jaro ini kan nggak berubah tuh menjadi jaroya ya. Jaroya al-kalbani nggak bisa. Begitu. Artinya dia tetap pada bentuk mufradnya walaupun subjeknya secara jumlah itu 2. Begitu. Ataupun 3 juga nggak berubah itu. Jaro al-muslimuna. Begitu kira-kira. Jadi kalau ada subjek, kalau misalnya subjek didahului oleh predikatnya, ya, nah, maka predikatnya tetap mufrad berdomir huwa. Nah, walaupun nanti subjeknya itu jumlahnya lebih dari 1 ya, yaitu 2 ataupun 3. Nggak ada perubahan sama sekali pada fiilnya itu, pada predikatnya itu. Begitu. Jaro al-kalbani waro as-sayyar. Kalau saya ubah misalnya al-kalbani itu menjadi al-muslim. Jaro al-muslimu waro as-sayyar. Kalau al-muslimu saya ubah menjadi al-muslimani, tetap jaro al-musliman. Kalau al-muslimani ini saya ubah menjadi al-muslimuna, tetap jaro al-muslimuna. Lain halnya kalau itu dibalik Bapak Ibu sekalian. Kalau subjeknya diletakkan di depan dan predikatnya di belakang subjek, maka harus sesuai dengan jumlah subjek, dengan gendernya subjek. Nah, kalau subjeknya diletakkan di akhir, didahului oleh predikat, baru predikat ini hanya akan berubah ketika gendernya berubah, ketika gender subjeknya berubah. Tapi ketika jumlah subjeknya berubah, itu nggak bakal berubah si predikat itu. Begitu kira-kira. Nah, contoh mana? Akanat al-mudarrisatani. Ini kan yang berubah apa? Gendernya kan? Kanatil mudarrisatan. Iya kan? Gendernya kan ini perempuan kan? Iya. Tapi kenapa nggak pakai kana? Nggak pakai kanata. Ya, kenapa nggak pakai kana? Kana. Tapi di sini kanat. Ya kan ini kan secara gender iya. perempuan. Kanatil mudarrisatani. Iya. Kenapa tuh Ustaz? Kenapa beda? Tapi karena ini gendernya adalah perempuan. Jadi jaro atau predikat yang diletakkan sebelum subjeknya hanya tidak akan berubah secara jumlah, tapi dia hanya berubah secara gender. Kebayang nggak ya Mbak Piwi? Saya ulang lagi ya. Iya, kebayang Ustaz. Ya, jadi ya. kalau yang laki itu tetap dia jadi laki, kalau yang perempuan tetap perempuan. Ketika dia posisinya di depan. Tapi kalau jumlah tidak berubah ya? Iya, kalau jumlah tidak berubah. Begitu. Kalau gender berubah ya, tergantung. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, jaro al-kalbani waro as-sayyar. Kanat al-mudarrisatani indal bab. Al-mudarrisa, kanat al-mudarrisatu. Satu kan? Al-mudarrisa, satu orang kan? Al-mudarrisa. Kalau 2, kanat al-mudarrisatani. 2. Kalau 3 lebih, kanat al-mudarrisatu indal babi. Tetap saja kanat ya, nggak ada perubahan begitu. Nah, masih liar itu Ustaz, belum paham. Belum paham. Oke, saya coba. Kalau gender ya.
Kelihatan ada 2 Bapak Ibu? Ya, 2. Oke. Nah, di sini Ganat. kan subjek itu saya pernah sampaikan ada subjek predikat itu bisa diekspresikan dalam bahasa Arab itu ada bentuknya al-fi'al. Kemudian kata kerja ya, al-fi'al. Nah, maka al-fa'il Fa'il. atau naib fa'il. Fa'il. Naib al-fa'il. Ini di pertemuan pertama. Nah, selebihnya subjek itu ada yang disebut al-mubtada. Ya. Ada yang disebut al-mubtada. Predikatnya mana? Predikatnya adalah al-khobar. Nah, kalau al-mubtada predikatnya kan al-khobar ya. Ya. Kalau al-fa'il predikatnya adalah fi'il. Kalau naib fa'il predikatnya juga adalah fi'il. Nah, ini kalau kita baca secara bahasa Indonesia, berarti di dalam bahasa Arab, itu ada 2 posisi untuk predikat, untuk kata kerja. Pertama, predikat bisa diletakkan di depan subjeknya. Jadi urutannya itu adalah predikat dulu dari sebelah kanan, kemudian subjek. Nah, ini yang jenis yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita sebut di sini adalah predikat plus subjek, kira-kira begitu. Ya. Tapi bacanya dari kanan ke kiri ya, Bapak Ibu. Kalau dari bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan ya. Predikat dulu, maksudnya predikat di sini ini, baru kemudian subjek, fine. Ini artinya apa? Predikat dulu yang disebut, baru kemudian subjek. Ini bacanya kebalik ya Bapak Ibu ya. Bacanya kebalik, maksudnya di sebelah kanan kan untuk yang predikat. Karena bahasa kita kan dari kiri ke kanan ya, bahasa Arab dari kanan ke kiri, maka kita bacanya harus balik. Nah, kemudian ada yang modelnya adalah subjek predikat. Begitu. Ini yang kedua ini. Yang ketiga ya, subjek predikat. Apa dulu ya? Itu subjek itu mubtada. Predikat itu khobar. Ini yang pertama. Yang pertama itu adalah mubtada. Yang kedua adalah al-khobar. Nah. Lalu ini predikat dulu, baru kemudian subjek. Nah, masing-masing dari 2 atau 3 jenis subjek ini memiliki aturan tersendiri. Nah, tadi yang kita bahas misalnya, contohnya adalah yang konstruksinya adalah fi'il dulu, baru kemudian fa'il. Contoh tadi adalah jaro al-kalbani waro as-sayyarati. Jaro al-kalbani waro as-sayyarati. Berarti nomor 1. Nah, ini berarti kalau kaidahnya seperti ini, Bapak Ibu, ya, kalau konstruksi seperti ini, maka si ini predikatnya dulu itu berjumlah 1 juga, dan fa'ilnya jumlahnya banyak misalnya.
fa'il atau naibul fa'il jumlahnya Bisa cuma 2 kayak atau 3. 3 ya. Atau 3 atau 4 lah. Terserah Sama. itu berapa, Baik. tetap sama. 1. Ya. Gitu. Demikian juga naib fa'il sama seperti itu. Nah, sekarang ketika mubtada dan khobar, maka harus sesuai begini. Kalau mubtadanya 1, ini 1. Gitu. Kalau mubtadanya 2, Khobarnya harus khobarnya 2. juga harus 2. Gitu, harus 2. Jadi harus sesuai. Gitu. Khobar itu harus 2. Nah, kalau mubtada 3, khobar juga harus 3. Nah, selain harus sama dalam hal jumlah, dalam konstruksi mubtada dan khobar, itu harus sama pula dalam hal gender. Kalau mubtadanya adalah mudzakkar, maka khobarnya adalah mudzakkar. Jadi harus sama, kira-kira begitu. Nah, kita lihat misalnya di sini, jaro al-kalbani waro as-sayyarati. Nah, ini kategorinya kalimat yang subjek dulu baru predikat atau predikat dulu baru subjek, jaro al-kalbani. Subjek dulu. Apa namanya? Jaro ya. Ya, predikat dulu. Ya, predikat dulu baru subjeknya kan. Nah, berarti predikatnya 1, jaro bisa untuk berbagai macam berbagai jumlah subjek fa'il. Jarol kalbani waro asaya. Coba kalau kita misalnya balik kalimat ini. Al-kalbani. Al-kalbani kita balik sini. Nah, ini jadinya konstruksinya apa? Masih tetap fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il atau mubtada khobar? Mubtada khobar ya. Ya. Jadi gitu. ada perubahan nggak di khobarnya? Harus. Harus ada ya. Harus. Jaro. Jadi Jaro. Menjadi jaro. Ya, Ustaz. Ya. Jaro, masya, huma menjadi tambahin alif. Tambahin alif. Masya ya, jaro ya. Jaro ya. Oh, tambahin iya. Jaro. Ya. Iya. Astagfirullah, iya lupa lagi. Jaro Jaro ya. ya. Oh, bukan jaro. Jaro ya waro as-sayyarat. Jaro ya. Oke, misalnya kita lihat lagi di sini ada masyat al-musli matani ilal masjid. Masyat al-muslimatani ilal masjid. Nah, kalau dibalik, ini konstruksinya fi'il fa'il atau mubtada khobar, Bapak Ibu? Mubtada khobar. Kalau dibalik. Kalau dibalik. Oke. Ini berarti fi'il fa'il. Kalau dibalik, oke. Jadi al-muslimatani. Nah, ini mubtada. Khobarnya apa? Masyad. Masyata. Masyata. Al-muslimatani masyata ilal masjid. Balik udah salah. Ya. Jadi bukan masyatani, ingat bahwa fi'il madhi tidak ada ani. Astagfirullah, kena lagi deh. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sekarang kalau kita kalau al-muslimatu? Al-muslimatu masad. Ya, masad. Kalau fi'il fa'il. Ini yang Ya. Ini al-muslimatunya yang menjadi subjek apa? Ya, subjek. Al-muslimatu yang subjek tapi konstruksi yang predikatnya lebih dulu. Oh.
Nah, kalau mau dibalik, Kalau dibalik, Kalau mau dibalik, muslimatu, Masyata. al-muslimatu apa? Masyatna. Masyatna bukan Ustaz. Masya. Nah, tambahin hunna berarti kan tinggal kita tambahkan na saja. Akhirannya kita hilangkan. masyaina. 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 Tak yang ikut aja. Masyaina. Nah, masyaina. Lupa lagi. Masjid. Pindah tempat sudah. Oke, al-muslimatu masyaina. Tadi sudah ya, kenapa salah lagi? Ilal masjid. Kita Ya, pakai pahalan dore. Iya, makanya kita ini fokus fi'il madi dulu gitu. Nanti insya Allah pertemuan minggu depan kayaknya. Pertemuan malam minggu itu ya, itu berbicara tentang fi'il mudhari insya Allah. Muslimat. Nah ini sebenarnya kita belajar tentang kalimat yang terdiri dari 2 atau 3 kata dulu ini Bapak. Begitu untuk baca kitabnya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan Bapak Ibu sekalian sampaikan saja. Iya pas Ustadz, nanti pas ditanya lupa lagi deh, salah lagi. Gimana nih? Oke, ya kita coba. Kalimat Ustaz. Bagaimana? Kalau sudah bentuk kalimat sempat keder. Iya. Yang penting ini kita tahu predikat subjek atau subjek predikat. Nah, setelah itu kita identifikasi dulu di dalam predikat itu apakah bentuk predikatnya itu adalah kata kerja yang butuh objek atau tidak. Nanti itu yang akan menentukan harokat atau i'rab selanjutnya gitu Bapak Ibu. Itu aja sebenarnya kuncinya itu. Kuncinya adalah kita bisa menganalisis fungsi suatu kata di dalam kalimat. Gitu. Nah, fungsi suatu kata di dalam kalimat. Nah, misalnya suatu kata benda itu difungsikan sebagai objek dalam suatu kalimat. Nah, maka kata benda itu atau sebut saja isim itu harus berharokat seperti apa? Nah, kita harus pahami dulu perubahannya begitu. Kalau misalnya isimnya itu mufrad, berarti harokatnya kasroh. Kalau misalnya mutsanna, berarti cirinya adalah ya yang sukun. Begitu. Nanti kita akan lihatlah satu-satu Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Jadi soal bagaimana kita melihat bagaimana suatu kata itu difungsikan saja kira-kira di dalam kalimat itu seperti apa. Terus soal bagaimana misalnya apakah kata suatu kata apakah kalimat tersebut bentuknya adalah predikat yang mendahului subjek ataukah subjek yang mendahului predikat, kira-kira begitu. Nah. Oke, ada lagi nih Bapak. Kita coba lihat latihan di sini ya. Kharaja ar-rajulani minal mahattati wa masyaya ilal funduqi. Kharaja ar-rajulani minal mahattati wa masyaya ilal funduqi ya. Nah, di sini kita akan kalau kita sudah mengetahui misalnya bagaimana suatu kata difungsikan dalam kalimat, maka kita akan tahu cara mengharokatinya ya.
Nah, kemudian kita juga akan mengetahui bagaimana cara mengi'rabnya, kira-kira begitu. Nah, oke. Khoroja di sini, di sini ada ribut Bapak Ibu, kedengeran sama sini? Suara anak-anak. Iya betul. Anak saya biasa. Putra-putrinya Pak Ustadz. Iya. Kebetulan masih baru punya satu, Ibu. Oh, satu. Baru punya satu aja, Oh. limpungan. Oh, itu Belum berani nambah 2. Oh. Enggak, lagi ditelepon sama itunya, sama tantenya. Oh. Bibinya. Kayak begitu. Banyak acting. Oke, khoroja ar-rajulani minal mahattati wa masyaya ilal funduqi. Ar-rajulani. Nah, ini kan nggak berubah ya Bapak Ibu. Karena konstruksinya adalah fi'il baru. Kemudian di sini adalah fa'il. Nah, tapi kalau di sini karena kan dia merujuk ke sini ya Bapak Ibu. Jadi seolah seperti mubtada khobar kan? Karena fi'ilnya itu diletakkan setelah fa'ilnya, setelah subjek. Ya, predikatnya diletakkan setelah subjeknya. Jadi otomatis harus ngikut kan. Tidak lagi masya berbentuk mufrad, enggak. Begitu. Nah, kita coba lihat misalnya kayak dafa'a al-bin tani samanal lu'abi wa roja'a biha ilal baiti. Ya. Berarti gimana? Jadi roja'a. Nah, kita lihat dulu yang al-bintani ini. Dafa'a. Kita identifikasi dulu ya. Ini jumlahnya berapa? Al-bintani. 2. 2 ya. 2 perempuan. 2 perempuan. Sekarang kita lihat dulu, analisis dulu. Ini predikat yang mendahului subjek atau subjek yang mendahului predikat? Apa? Predikat yang mendahului subjek. Fa'il yang mendahului fi'il. Ya. Fi'il yang mendahului fa'il. Fi'il dulu kah? Ya, predikat dulu kan? Iya. Nah, oke. Maka berlaku kayak tadi. Kalau konstruksinya adalah fi'il fa'il atau predikat subjek, predikatnya mendahului subjek, maka predikatnya itu satu, subjeknya berapapun tetap dia predikatnya satu. Nah, tinggal persoalannya adalah gender. Subjeknya itu laki-laki apa perempuan? Oh iya, dafa'at. Nah, berarti di sini jadinya apa? Dafa'at. Dafa'at. Betul. Dafa'atil bintan. Ya. Dafa'atil bintani samana al-lu'abi. Saman al-lu'abi. Oke. Terus sekarang kita ke roja'anya. Karena kan roja'ah di sini kan predikat ya yang didahului oleh al-bintani. Kira-kira subjeknya lah. Nah, kita berarti berubah menjadi roja'ata. Begitu. Oke. Ini kelihatan atau masih tetap kelihatan atau bagaimana Bapak? Kecil, Ustaz. Kecil ya. Ya, jadi tapinya nggak kebaca. Ya. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita lihat.
Oke, Samiro dan Nadia. Berarti dakholanya Dakholata. Dakholat. Dakholat. dakholat apa dakholata? Dakholat. Dakholat. Ta. Kenapa dakholat bukan dakholata? Karena dia mu'annas. Muannas. Fa'ilnya mu'annas. Tapi Ya, kan fa'ilnya ada muannas. dua. Oke, secara jumlah berpengaruh nggak? Pengaruh. Tidak berpengaruh. Tidak. Tidak berpengaruh. Tidak terpengaruh. Ya, berarti di sini ada Samiro wa Nadia. 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 Oke, Bapak Ibu. Oh, tidak berpengaruh ya Ustaz? Iya, karena kan predikat mendahului subjeknya kan. Predikat. Gitu. Fi'il. Fi'il mendahului Fa'il. fa'ilnya. Oh. Nah, jadi kalau predikat mendahului subjek itu pasti Baru konstruksinya berubah. fi'il fa'il atau fi'il naib fa'il. Tapi kalau subjek mendahului predikatnya itu namanya mubtada khobar. Kebayang nggak Bapak Ibu? Belum ya? Ya, Ya, kebayang. remang-remang sekali Ustaz. Oh, masih remang-remang. Kuncinya pada dua Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Arab, susunan subjek dan predikat itu fleksibel. Mas minum itu aja. Fleksibel itu maksudnya apa? Predikat Tiga. mendahului subjek bisa, Kasih tuh sampingnya vitamin E. subjek mendahului predikat juga bisa. Begitu. Omega 3. Bahasa Indonesia zaman dulunya, sebelum jadi bahasa Indonesia ya, jadi bahasa Melayu. Zaman dulunya katanya itu juga punya dua konstruksi seperti itu. Subjek predikat dan predikat subjek. Kalau subjek predikat bagaimana ya? Saya pergi. Kalau predikat subjek bagaimana? Pergilah saya, gitu kan. Nah, pergilah saya. Nah, itu kan berarti kan predikat dulu kan baru kemudian subjek. Nah, bahasa Indonesia dulunya banyak yang konstruksinya itu predikat mendahului subjek, tapi sekarang sudah tidak berlaku karena seiring dengan perkembangan zaman jadi berubah. Nah, kalau bahasa Arab dari zaman lahirnya sampai sekarang ya tetap begitu-begitu aja ya Bapak Ibu. Enggak ada perubahan. Ada perubahan seolah seperti akan mengikuti yang bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Tapi tetap konstruksi bahasa Arabnya masih apa namanya? Masih melekat begitu ya, masih melekat. Nah, kalau bahasa Indonesia kan apa namanya? Kadang yang dikorbankan bahasa Indonesianya malah bahasa asingnya yang masuk begitu. Misalnya contoh kayak apa ya, kata universal. Nah, universal. Coba bagaimana kita menerjemahkan kata universal ke dalam bahasa Indonesia? Mendunia. Mendunia ya. Nah, ketika kata universal, kalau kita sebut misalnya ajaran-ajaran yang universal, kira-kira bisa nggak ajaran-ajaran yang mendunia? Atau misalnya universal kan dari kata universe ya, artinya semesta gitu ya, atau alam semesta. Kira-kira bisa mengalami semestai begitu kan susah ya. Nah, itu ribetnya begitu Bapak Ibu. Versi 1. Tapi kalau bahasa Arab itu masih bisa ya. Kata universal itu dalam bahasa Arab itu namanya adalah alam. Universal kan, universe kan dalam bahasa Arabnya adalah alam. Jadi kalau universal berarti alamiyun. Nah, masih bisa masuk ke situ gitu. Masih bisa masuk. Tapi kalau bahasa Indonesia mungkin kurang begitu resap begitu. Sehingga pantasnya adalah menyerap begitu misalnya. Dulu ada Pak Bambang Kaswanti Purwo itu. Kalau nggak salah yang mencoba menerjemahkan semua kosakata asing ke dalam bahasa Indonesia itu tanpa perlu menyerap
begitu ya. Ada itu dulu. Tapi hasilnya justru aneh itu. Ada banyak contoh-contoh, tapi saya lupa ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat lagi. Dakhalat Samiratu wa Nadia. Apa ini? Al-matbakh. Ini al-matbakh. Nah, kita sudah tahu bahwa ini kita baca dakhalat ya Bapak Ibu. Ini fi'il. Samira wa Nadia adalah fa'il. Ini dua dan dakhalat tetap satu. Yang berubah hanya gender karena dua-duanya ini adalah perempuan. Nah, sekarang kita lihat al-matbakh di sini. Kira-kira berposisi sebagai apakah al-matbakh di sini? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Samiro dan Nadia masuk ke dalam dapur. Memasuki dapur. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kalau kita udah tahu ini maf'ul bih berarti mengharokatinya bagaimana? Matbakho. Betul. Kemudian ada lagi Wabada'ata, betul. Fit-tobakhi. Dan keduanya memulai apa? Fit-tobakhi. Memasak apa Ustaz? Memasak. Keduanya memasak. Nah, jadi di sini bada'ata ini ngikuti ke yang sini ya. Karena ini dua. Filenya sudah disebut duluan, jadi ya ini harus ngikut ke yang di sini. Subjek predikat. Betul. Maf'ul bih selalu mansub ya? Selalu mansub. Maf'ul bih selalu mansub. Walaupun nanti ciri mansubnya itu tidak hanya fathah. Alif nun. Ada yang alif, ada yang ya dan nun, ya. Ada yang kasroh. Alif nun nggak ada ya Ustaz? Alif nun itu musanna dalam bentuk marrofa. Bisa juga tuh. Alifnya ya, alif. Alifnya. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu, silakan. Sebelum saya akhiri pertemuan. Yang lain mana nggak pernah ada suaranya? Iya ini. Mungkin Mustami. Itu malah jago-jagonya itu. Yang berisik emak-emak aja nih ya kita. kita. Iya itu ada yang jago lagi tuh nih. Kayaknya teman saya nih kayaknya nih. Bu Sabihah sama Pak Mahmud. Pak Mahmud kemana nih Pak Mahmud? ini Kiai nih. Kalau nggak salah nih Pak Mahmud nih. Oh, mantap. Bapak dan Ibu sekalian, ini sekaligus saya juga obrolkan lagi nih Bapak Ibu terkait jadwal kemarin. Ustadz Yunal minta saya untuk mengubah lagi jadwalnya, katanya begitu. Dari apa Ustaz? Dari apa Ustaz? Katanya ya pilihannya antara malam Jumat, malam Sabtu dan malam Minggu, gitu ya. Ke hari itu, bagaimana Bapak Ibu? Apa? Malam Sabtu dan malam Minggu. Kan kita udah malam Minggu, Ustaz. Iya, nah ini yang malam Kamisnya ini. Iya. Berarti deketan dong ya? Iya, gimana Pak? Malam Sabtu, malam Minggu deketan. Iya, malah apa Ustaz? Bagaimana? Baru kemarin masih inget. Oh iya. Jadi nggak masalah ini ya? Ya, insya Allah. Yang lain nggak tahu Ustaz. Yang lain. Kalau saya nggak masalah. Kalau rebut takutnya malah pulangnya, kalau yang masih pegawai pulangnya udah capek juga. Iya betul. Oh, iya. Baik. Yang lain mana suaranya? Malam Sabtu, malam Minggu nggak apa-apa Ustaz. Malam Sabtu dan malam Minggu ya. Oke, baik. Nanti akan saya sampaikan ke Ustadz Yunal untuk ininya. Begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri?
Itu Kalau Ustadz, sudah jadi kalimat, Ustadz kenapa suka bingung ya? Kalau satu-satu masih ngerti, giliran udah panjang, mikir lagi. Ya, itu pembiasaan ya Bapak Ibu. Nah, makanya kalau yang pelatihan di semester sebelumnya kan saya menyangkanya yang suaranya kemanakah Ustadz? Suaranya hilang. Ganti Bu Romlah. Iya, Bu Syarifah tuh. Aduh, pas kenceng Bu Romlah. Enak didengar. Halo Ustadz, kemana nih? Lagi iklan. Oh iya. Hilang sinyalnya ini. Ini masih ada ini Pak Mahmud. Halo Pak Mahmud. Halo Bu Romlah. Halo juga. Enggak, ini kayaknya Pak Mahmud ini teman saya, Bu Syarifah masalahnya. Sama Oh Ibu iya, tapi kok Sabihah kayaknya nih. nggak pernah bersuara ya. Iya. Sayangnya. Enggak, ini udah jago-jagonya ini orang pesantren gitu semua. ya. Oh. Kalau memang teman saya loh, kok namanya persis loh. Pak Mahmud, Assalamualaikum. Hai, Enggak. suaranya Pak Bu Siti Sabihah. Iya, ini orang santri pesantren semua. Tidak mau menjawab. Bapak Ustadz kemana ya suaranya ya? Sudah live? Oh, sudah selesai tuh, Bu. Sudah selesai ya? N tuh, udah N. Oh, Iya, kok Udah- tapi kita udah masih kita ada ya? suaranya? tinggal kita apa ya? Kali. Kayaknya keputus, Ustadznya tadi kayaknya keputus. Oh iya. Tapi Iya, Pak Mahmudnya masih tinggal ada. 8 nih, tinggal 8 orangnya. Pak Mahmudnya kayaknya masih ada. Ada. Cuman nggak mau ngejawab. Tak jawab aja ya. Iya, boleh. Pak Mahmud, halo, Bu Siti Sabihah. Iya, ini teman-teman saya ini kayaknya. Cuman nggak mau komen. Bu Romlah di IIKI juga ya? Hah? Temennya Bu Maryam juga ya? Di IIKI. Enggak. Apa? Iya, yang di IIKI siapa ya? Kemarin tuh ada toh? Iya, Bu Maryam kan? Bu Maryam ya. Bu siapa tuh yang Kiptiah itu juga jago tuh. Oh iya, Bu Kiptia itu ya. Kadang-kadang ada itu, cuman kok nggak muncul nih malam ini. Buka nih mungkin. Teman-teman, ini Ustadz bilang di grup, katanya sudah terpental dari Zoom, nggak bisa masuk lagi gini. Oh gitu. Jadi Iya, dicukupkan sampai sini aja. Oh iya, sudah N pantesan. Ya udah Ibu kita baca doa penutup aja ya. Ya, ayo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.